Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini masuk di pertemuan ketiga, di mana di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang dasar manajemen secara umum. Maaf, maksud saya dasar-dasar manajemen pemasaran secara umum, di mana di pertemuan pertama kita sudah melihat apa arti marketing, pemasaran, di mana esensinya yang perlu kita pahami bahwa dari penulisan marketing, market plus ing, menunjukkan bahwa marketing adalah sesuatu yang bersifat sekarang. Jadi marketing itu bukan sesuatu yang bersifat masa lampau dan juga bukan masa depan. Ya, kalau lihat dari struktur cara penulisan marketing itu sendiri, ya. Jadi kalau secara formalnya marketing adalah sesuatu yang berkaitan dengan kondisi pasar, kondisi pasar yang selalu berubah, yang selalu berubah karena pasar itu sendiri bersifat dinamis, sehingga karena dia selalu berubah, kita nggak perlu melihat sesuatu yang terjadi kemarin, kita juga nggak usah menghayal besok, minggu depan, tahun depan, ya. Jadi lebih baik kita berhadapan dengan urusan-urusan yang sekarang sedang kita hadapi. Nah, lebih kurang seperti itu maksud dari marketing. Oke, berikutnya adalah kita sudah membahas juga bahwa dalam manajemen pemasaran seringkali orang menganggap pemasaran itu adalah iklan. Ya, seringkali orang menganggap pemasaran itu adalah promosi saja. Ya. Namun pemasaran itu kalau kita lihat dari definisinya, kita sudah melihat bahwa perkembangan zaman juga memaksa perubahan-perubahan pada definisi pemasaran itu sendiri. Ya. Di mana menurut AMA, American Marketing Associations, definisi yang paling awal tahun 35, pemasaran itu adalah transaksi dari produsen kepada konsumen. Yaitu sebab dulu orang sibuk menguasai barangnya karena definisi pemasaran yang hanya menganggap transaksi dari produsen kepada konsumen, maka fokusnya hanya pada produk atau jasa yang diperdagangkan, diperjualbelikan. Ya, hanya satu P, yaitu produk saja. Dan itu cukup lama definisi tersebut, sampai tahun 85 baru ada perubahan, di mana marketing atau pemasaran itu adalah sesuatu yang harus direncanakan dan dieksekusi. Jadi nggak sekedar ada barang terus ditransaksikan, tapi dimulai ada perencanaan yang nanti akan dieksekusi. Apa yang harus direncanakan? Itu mulai dari apa produknya, harganya berapa, di mana akan menjualnya, dan bagaimana cara mempromosikan. Sehingga kita sudah tidak lagi hanya fokus pada 1P, tapi sudah pada 4P. Ada produk, price, place. Place itu tempat untuk mempromosikan, distribusinya lewat mana, kanal distribusinya, dan yang terakhir baru ngomong tentang promosi.
Namun dalam perjalanannya, definisi marketing itu berkaitan dengan 4P, nggak berhenti sampai di situ saja, karena perkembangan zaman memaksa terjadi yang namanya perubahan di pasar. Ya, kalau dulu-dulu pasar bersifat banyak yang bersifat monopoli, sampai awal tahun 2000-an persaingan semakin ketat sehingga sudah banyak perubahan kondisi pasar. Antara lain adalah hilangnya monopoli dan sebagainya, ya, sehingga pasar betul-betul bersifat persaingan. Bicara tentang persaingan, jika dibandingkan mencari pelanggan baru itu jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Kenapa? Karena persaingan tadi. Ya. Yang lebih parahnya lagi, jangan kata mencari pelanggan baru, pelanggan lama saja bisa hilang karena ada pesaing. Sehingga dalam definisi pemasaran, selain bicara tentang 4P, bahwa ada produk yang harus direncanakan, ada harga yang harus ditetapkan, ya, tempat penjualan yang harus dipikirkan mekanismenya seperti apa, sampai ke bagaimana promosi yang terbaik harus kita lakukan. Di sisi lain, kita juga harus membina hubungan dengan pelanggan. Ya, jadi itulah definisi ketiga dari pemasaran, yaitu memasukkan unsur customer relationship management digabungkan dengan unsur 4P tadi. Jadi selain 4P, product, price, place, dan promotion, juga pemasaran ada unsur customer relationship management, ya, manajemen pelayanan pelanggan. Nah, yang terakhir, definisi terakhir adalah pemasaran itu tidak sekedar bicara produknya apa, harganya yang terbaik berapa, bagaimana cara mendistribusikannya, dan bagaimana cara mempromosikan, bagaimana membina pelanggan, ya, atau mengikat hubungan dengan pelanggan. Tapi yang jauh lebih penting adalah semuanya itu tidak ada maknanya jika yang kita tawarkan dianggap tidak berharga oleh pelanggan. Sehingga esensi dari seluruh kegiatan dalam pemasaran pada prinsipnya adalah bagaimana cara supaya yang kita tawarkan kepada pelanggan itu dianggap punya nilai. Jadi ketika kita mencoba menawarkan sesuatu, pola cara berpikir kita adalah bagaimana yang kita tawarkan itu supaya dianggap berharga, punya nilai yang tinggi di sisi pelanggan. Sehingga esensi pemasaran yang terakhir adalah value exchange offering, penawaran pertukaran nilai. Coba kamu perhatikan, ya, kenapa ada barang yang sama, tapi bisa punya harga yang berbeda. Barang yang sama bisa punya harga yang berbeda. Contohnya banyak. Contohnya banyak. Sama-sama pempek. Tapi kalau pempek dijual di pinggir jalan, harga 1.000 barangkali oke lah. Gitu. Tapi kenapa kalau pempek masuk mall harganya bisa 8.000? Ya. Di mana letak kelebihan sama-sama pempek? Ya. Kenapa ada orang mau makan pempek harga 8.000? Bahkan bisa jadi dianggap murah. Tapi kalau ada pempek 2.500 pinggir jalan, oh kemahalan. Nggak mau orang beli. Jadi ada nilai yang kita bangun, yang kita tawarkan. Apalagi contohnya?
Contoh yang lain misalnya yang namanya value exchange offer itu, penawaran pertukaran nilai, eh ya, yang paling gampang sih memang makanan sih. Tapi kalau bukan makanan apa? Yang bukan makanan. Eh, apa? Alat tulis lah. Alat tulis. Pena misalnya. Pena itu sama-sama untuk menulis loh. Kenapa harga pena di warung 2.000, tapi kalau kita beli pena di Gramedia bisa aja ada penanya 23.000, 25.000 gitu. Nah, tapi kalau kita bawa pena yang merek sama dari Gramedia tadi yang harganya 25.000, kita bawa ke warung, mungkin orang nggak percaya ada pena 25.000. Tapi waktu kita beli pena di Gramedia, jangankan 25.000, yang 50.000 aja barangkali biasa-biasa aja orang beli, ambil, nanti tahu harganya ketika di kasir gitu. Apa yang membuat pena di Gramedia itu dalam tanda kutip boleh dijual dengan harga mahal? Tapi kalau di warung ada pena mahal sedikit, kita sedang ngomel. Ya karena di warung itu nggak ada proses menciptakan nilai. Oke, naik pesawat. Mungkin sekarang karena COVID, orang jarang naik pesawat. Tapi kalau naik pesawat misalnya, ya oke, sama-sama Palembang Jakarta. Oh, kalau naik pesawat, kita berangkat dari Palembang, semuanya akan turun di Jakarta semua. Ya. Tapi kenapa naik Lion murah, naik Garuda mahal? Apa yang membuat tiket Garuda itu mahal? Masalahnya ada orang mau bayar mahal naik Garuda, tapi ada orang nggak mau bayar mahal naik Lion. Oh, jasa yang ditawarkannya adalah menerbangkan penumpang dari Palembang ke Jakarta. Sama-sama turun di Cengkareng gitu. Kenapa yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah? Itulah yang namanya pemasaran. Ketika mereka, maksud saya Garuda misalnya, mampu meyakinkan calon penumpang bahwa Anda kami antarkan dari Palembang ke Jakarta, Anda bayar tiket harga 800.000, Anda akan dapat ini. Dan orang mau. Tapi kalau harga 800.000 naik Lion, orang nggak mau. Mahal, dia nggak. Ya. Nah, itu sudah kita bahas ya di pertemuan pertama. Ya. Di pertemuan kedua minggu lalu kita menyinggung tentang promosi. Ya. Kenapa saya tampilkan promosi atau iklan terlebih dahulu? Karena biasanya pemikiran orang yang dianggap pemasaran itu adalah iklan saja. Walaupun kenyataannya pemasaran itu nggak cuma ngurusin iklan. Kalaupun kita ngomong iklan atau promosi, maka di pertemuan minggu yang lalu sudah kita bahas, promosi yang dimaksud tidaklah promosi yang sederhana. Tapi pemasaran itu yang dimaksud dengan pemasaran dalam hal ini promosi itu sesuatu yang kita sebut sebagai integrated marketing communication. Komunikasi pemasaran, ya, komunikasi pemasaran terpadu.
Jadi nggak sekedar ngiklan-ngiklan, tapi harus terpadu. Ya. Dan kita sudah tahu, minggu lalu kita membahas bahwa ya jika kita mau melakukan promosi, maka promosi itu harus ada tujuan. Nah, berbeda tujuan, maka beda cara promosinya. Beda alat untuk promosinya atau medianya. Ya. Kita sudah belajar minggu lalu ada istilah AIDA. AIDA. Awareness, Interest, Desire, Action. Ya, sebagai tujuan dari promosi. Jadi promosi itu kalau tujuannya awareness ya, atau mencari perhatian. Awareness itu mencari perhatian. Attention, ada yang menyebutkan attention sama awareness. Ya, jadi dikenal orang merek. Interest membuat orang tertarik. Tentunya untuk jadi tertarik atau interest harus tahu dulu, harus kenal dulu. Kalau sudah tertarik, menimbulkan rasa ingin membeli, desire. Dan yang terakhir bukan rasa ingin saja, tapi betul-betul action atau dilakukan proses pembeliannya. Ya, itu sudah kita. Mungkin nanti akan kita ulang sedikit tentang AIDA tadi di pertemuan hari ini. Oke, di pertemuan hari ini kita akan bicara tentang pemasaran digital. Ya, jadi kalau yang minggu pertama sama minggu kedua kemarin saya membahasnya secara umum saja, jadi pemasaran secara umum. Ya, hari ini kita akan coba masuk materi tentang pemasaran digital. Ya, karena kita di Fakultas Ilmu Komputer. Ya, jadi kita masuk materi tentang dasar-dasar pemasaran digital. Jadi kita sekarang semua orang sudah menyadari ya, kita sekarang di zaman digital. Sebenarnya era digital ini sudah lama digaungkan. Namun banyak orang yang kurang memberikan perhatian. Ya. Akan tetapi wabah COVID-19 membuat kita menjadi lebih tersadarkan tentang kenyataan bahwa kita sekarang masuk di zaman digital. Ya, sebenarnya orang ngomong tentang pentingnya digital sudah lama, ya. Tapi belum semua orang menyadari itu. Jadi kalau orang bilang dengan digital semua jadi lebih mudah, lebih cepat, dan tidak terbatas, itu sebenarnya sudah basi, sudah lama. Saya kuliah S2 tahun 2001, 2002 tuh sudah hal yang biasa sebenarnya. Jadi sudah 20 tahun lebih gitu. Tapi dulu yang punya perhatian dengan digital ini masih orang-orang, ya mungkin orang-orang komputer lah bahasa gampangnya. Antara yang lain belum sepenuhnya menyadari tentang kenyataan sekarang kita memang dipaksa, suka tidak suka, kita harus menggunakan teknologi digital. Akibat gara-gara wabah COVID-19 ini. Di mana sekolah tutup, kampus tutup, ya. Di beberapa negara malah sampai terjadi betul-betul full lockdown, orang nggak boleh keluar rumah. Kalau di kita ini masih ragu-ragu pemerintah untuk mengatakan lockdown, ya. Kalau di negara lain betul-betul full orang nggak boleh keluar. Kita berkurung diri dalam rumah. Ya. Apa yang membuat kita masih bisa
beraktivitas, ya digital, teknologi digital. Kenyataannya kita sudah 3 semester, ini masuk semester yang keempat, melakukan kuliah secara online. Ya, mungkin kamu angkatan 2019 masih sempat merasakan 1 semester ya dulu. 1 semester kuliah seperti umumnya biasa, offline, masuk semester 2, tengah jalan kita stop. Ya, kalau nggak salah sekitar bulan Maret kita dulu berhenti kegiatan kampus, Maret tahun 2020. Bayangkan seandainya kita nggak punya fasilitas digital, nggak ada kuliah online, ya berarti sampai sekarang kamu nggak kuliah-kuliah artinya. Ya kita kuliah, oke lah, paling-paling kata pemerintah sabar ya, kita tunda kuliahnya, paling-paling mundur berapa semester gitu, dibuat kebijakan selama tidak kuliah, UKT stop, nggak usah bayar misalnya. Misal, kebayang nggak kamu misalnya 3 semester kita berhenti dulu kuliah, karena nggak boleh datang ke kampus, umur kamu paling-paling nambah aja, tapi kamu statusnya masih semester 1 semua gitu. Kalau nggak ada digital ini. Tapi kalau kuliah masih bisa ditunda. Kalau makan gimana? Maksudnya makan tuh nyari duitnya. Nyari duitnya. Yang kalau PNS oke lah, masih dibayar negara gajinya. Pegawai kantoran bisa diperintahkan WFH, work from home. Masih bisa kerja, tapi kerja dari rumah. Nah, kalau yang berdagang, yang punya warung, yang jualan pempek, yang jual nasi, ya walaupun sampai sekarang belum semua bisa didigitalkan, tapi paling tidak ada sebagian yang memang, ya maksud saya kalau yang jual sayur, nenek-nenek jual sayur kangkung dari itu, ya mungkin dia nggak bisa. Ya, tapi bagi yang punya pengetahuan tentang digital, walaupun dia jualan sayur, tapi bisa jualan sayur online. Yang jualan nasi, tetap jualannya nasi Padang gitu loh. Tapi pemesanannya sekarang lewat GrabFood, GoFood misalnya. Atau yang bisnis-bisnis yang nggak pakai GrabFood, nggak pakai GoFood, dia iklan sendiri lewat apa misalnya Instagram misalnya. Intinya maksud saya, dengan adanya digital menolong kita semua untuk bisa tetap bertahan hidup. Kondisi realita sekarang. Ya. Di sisi lain bahwa ya, hadirnya zaman yang sudah digital ini membuat kita tadi jadi lebih mudah, lebih cepat, dan tidak terbatas. Maksudnya apa? Kalau dulu kita punya warung, ya berapa jauh kita bisa mempromosikan warung kita. Jangkauannya. Sekarang tentunya tidak terbatas. Sepanjang kita bisa mempromosikan, memasarkan lewat sarana-sarana digital tadi. Di sisi pelanggan, ya, kita jadi lebih mudah. Kita duduk dalam rumah,
tidak keluar rumah, tapi kita bisa mencari, pengen beli seblak. Kalau dulu paling-paling kita mencoba mencari sekitaran rumah kita, tapi sekarang kita bisa mencari dimanapun sejauh bisa terjangkau oleh sarana yang tersedia. Ya. Selagi di situ ada GrabFood, ada GoFood, kita bisa pesan makanan itu dan sebagainya. Ya. Jadi inilah latar belakang kondisi sekarang di mana kita sudah berada di era digital. Ya. Baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli, kedua belah pihak bisa dengan mudah melakukan sharing, ya, informasi tentang produk. Penjual bisa memberitahu ada produk apa, di mana bisa ditemukan, begitupun sebaliknya, pembeli dengan mudah bisa mendapat informasi apa saja produk yang tersedia di pasar dan bisa dibeli di mana. Inilah kondisi sudah zaman digital. Jadi dengan demikian, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan pemasaran digital. Yang kedua, bagaimana potensinya? Potensi dari pemasaran digital. Kalau kita tahu potensinya, saya yakin orang yang tadinya nggak kepikiran berbisnis, jadi kepengen bisnis. Dengan melihat potensi yang sangat besar. Berikutnya yang ketiga, bagaimana ekosistem atau lingkungan dari pemasaran digital itu. Ekosistem atau lingkungan. Jadi artinya kita itu berada dalam situasi yang seperti apa pemasaran digital itu. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, kita akan mengetahui apa saja parameter. Parameter itu artinya adalah ukuran-ukuran. Ya, untuk mengetahui keberhasilan dari pemasaran digital tersebut. Ya, sebenarnya kita tahu bahwa pemasaran kan ada tujuan. Yang kemarin sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu ada AIDA. Awareness, interest, desire, dan action. Nah, tentunya di pemasaran digital juga ada AIDA itu. Nah, kalau ada tujuan, tentunya bagaimana cara kita mengukur keberhasilan. Bagaimana cara kita mengukur keberhasilan atau pencapaian. Tentunya ukuran-ukurannya apa ya? Parameternya itu artinya ukuran-ukuran. Kita jangan bilang kita sukses, tapi kita sendiri nggak pernah tahu ukuran sukses itu apa. Kita berhasil apa tidak. Itu akan kita lihat nanti di 4 materi ini. Ya. Baik, kita mulai yang pertama tentang definisi. Ya. Minggu lalu kita sudah sepakat, ya, definisi pemasaran adalah value over exchange. Value over exchange. Pertukaran, penawaran pertukaran nilai. Penawaran pertukaran nilai. Jadi dengan kata lain, pemasaran itu pada prinsipnya harus ada nilai yang kita ciptakan. Nanti nilai yang kita ciptakan itu kita tawarkan. Kamu saja, anak muda itu, pasti umur-umur kamu ini udah mulai-mulai ada naksir-naksiran misalnya. Mulai suka lawan jenis.
Pernah nggak kamu kepikiran kenapa kamu suka dengan seseorang? Ya, kamu yang suka, orang lain nggak. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, kamu nggak usah bertanya kenapa ada kawan kamu naksir si A misalnya. Padahal menurut kamu si A itu biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya. Di mata kamu nggak istimewa, tapi di mata orang lain, nah itu ada sebuah nilai. Ada nilai yang tercipta, dan nilai itu bisa dirasakan. Saya misalnya, ya, kalau saya pergi ke mall, terutama mall-mall yang apa namanya, yang high end lah ya, mall-mall yang jual barang-barang yang branded. Ya. Jadi kalau saya lihat ada jam tangan harga 50 juta misalnya. Kalau saya jujur, saya bilang untuk apa saya beli jam harga 50 juta? Bagi saya jam itu adalah dia bisa menunjukkan waktu. Selesai. Asal menunjukkan waktu, akurat, bagus gitu. Saya nggak peduli itu jam tangan terbuat dari emas atau jam tangan itu hanya ya jam biasa-biasa yang apalah dari logam biasa gitu misalnya. Saya nggak peduli bahwa itu ini rantainya emas 24 karat, nggak ada urusan sama saya gitu. Termasuk HP misalnya. Ya. Samsung S berapa itu? Itu harganya iPhone misalnya yang terbaru harganya 18 juta, 20 juta gitu. Saya nggak kepikiran pengen beli kalau saya sih. Karena bagi saya nilai dari sebuah HP itu adalah ketika dipakai bisa nyambung, dipakai nelpon bisa gitu. Itu cukup bagi saya. Saya nggak makan merek gitu. Tapi ada orang yang memang dia butuh merek gitu loh. Jadi tergantung ya, bagaimana cara kita menciptakan nilai dan nilai itu bisa diterima orang. Jadi pemasaran adalah aktivitas yang di dalamnya terdapat penciptaan nilai. Dan nilai itu dikomunikasikan. Nah, tentunya kepada siapanya? Kepada orang yang membutuhkan. Ada orang butuh jam tangan yang menimbulkan kesan mewah. Kalau saya nggak butuh. Tapi ada orang yang butuh. Makanya ada yang beli jam tangan harga 50 juta, ya, HP harga 20 juta, ada yang butuh gitu. Ya buktinya kalau kita lihat toko-toko di mall itu masih tetap bertahan. Artinya apa? Ada yang beli di sana. Kalau nggak ada yang beli ya pasti nggak lama umur toko itu. Gitu. Buktinya ada yang beli. Jadi sekali lagi pemasaran adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat penciptaan nilai dan nilai itu dikomunikasikan kepada yang membutuhkan. Nah, tinggal cara mengkomunikasikannya itu bisa saja dibantu ada foto, ya, ada suara, ada video, ada contoh-contoh produk, ada katalog produk, dan juga biasanya juga dipadukan dengan berbagai macam media, baik media cetak, televisi, atau media digital lain. Itulah pemasaran. Ya.
Memang kalau kita lihat dari definisi ini, kesan pemasaran seolah-olah lebih kepada iklan atau promosi, itu cara mengkomunikasikan, ya. Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya bukan masalah iklannya, iklan itu hanya sebuah cara untuk mengkomunikasikan. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana menciptakan nilai. Perhatikan iklan-iklan yang agak abstrak, yang nggak boleh vulgar. Contohnya adalah iklan rokok. Ya. Di TV, iklan rokok itu nggak boleh vulgar, nggak boleh nampilkan rokoknya. Kamu perhatikan kalau ada iklan di TV, iklan rokok, itu cerita orang terjun payung, ya, cerita orang digambarkan laki-laki gagah yang apa namanya, ada harimau, bisa dia kuasain, atau ada burung, burung apa, burung elang gitu. Jadi kesannya orang yang ngerokok itu kesannya maco gitu. Dibilang aku tuh panas, aku merasanya dingin. Biasa banget. Apa sih itu? Coba di mute aja dulu semuanya. Ya? Ya, lock semua ya. Jadi sekali lagi, pemasaran itu adalah proses penciptaan nilai. Nah, nilainya itu yang nanti akan dibeli orang. Oke? Itu definisi pemasaran secara umum. Nah, pemasaran digital, yang dimaksud pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran yang memanfaatkan saluran digital dan media sebagai alat bantu. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat, ya, kata kunci pemasaran digital itu adalah alat bantu. Ya, alat bantu untuk pemasaran yang memanfaatkan saluran digital. Jadi kalau kita lihat di mana letak perbedaan pemasaran tradisional dan pemasaran digital, ya. Pemasaran tradisional itu contohnya medianya koran, ya, majalah, brosur, billboard, spanduk. Nah, itu pemasaran tradisional semua. Yang sudah pasti pemasaran tradisional itu biasanya biayanya mahal. Ya, biayanya besar. Dan persoalannya nggak berhenti di sana, karena kalau kita hanya persoalannya biaya besar, selagi punya uang ya silahkan. Tapi persoalannya adalah pemasaran yang tradisional itu hasilnya sulit diukur. Coba kamu bayangkan, misalnya, ya, seingat saya dulu, waktu saya pernah jadi manajer marketing di Telkom, saya punya kontrak masang billboard. Billboardnya dipasang besar, ukurannya 20 meter misalnya. Dipasang di persimpangan jalan. Dan itu kontraknya 1 tahun, itu bisa ratusan juta. Kalau di Palembang misalnya, billboard yang di Simpang Caritas itu misalnya, kan besar-besar itu.
Itu kontraknya mahal. Pertanyaannya, setelah kita pasang iklan di billboard itu, seberapa banyak jualan kita bisa naik gara-gara billboard itu? Bisa nggak diukur? Sulit. Kalau kita punya billboard misalnya, maka billboard yang dipasang di simpang Caritas itu sulit untuk kita gabungkan misalnya dengan iklan yang ada di toko misalnya. Misal di billboard ditulis diskon 10% untuk pembelian, bisa jualan apa? Jualan roti misalnya. Ketika memang ada orang yang beli roti yang kita jual, ya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia beli karena melihat iklan yang ada di billboard tadi? Maka sulit diintegrasikan secara langsung kepada calon pelanggan untuk mengukurnya misalnya. Kan rasanya coba kalau kita jualan roti, kita toko roti. Setiap kali orang mau beli, dia mau bayar, kita tanya dulu si kasirnya, Pak, Bapak tadi beli roti ini kan gara-gara lihat iklan yang di mana, Pak? Ya kalau cuma satu sih enak. Ada yang bilang lihat di billboard, ada lihat nonton di TV, ada yang dengar iklan dari radio, ada yang baca ada brosur yang disebarluaskan. Nah, yang mana gitu? Ya, inilah pemasaran tradisional yang sulit diukur keberhasilannya dan bersifat statis. Dia nggak dinamis, nggak bisa digabung-gabungkan dengan yang lain. Oke, kembali ke materi yang minggu lalu, kita sudah tahu bahwa kalau namanya pemasaran, pasti ada tujuan. Tujuannya AIDA. Ya. Pertama ada yang nyebutnya awareness, ada juga yang nyebutnya attention atau perhatian. Ya. Yang kedua interest, ketertarikan. Yang ketiga desire, rasa keinginan. Dan keempat action, tindakan. Ya, ini tujuan pemasaran. Kita bahas lalu. Baik pemasaran tradisional maupun pemasaran digital, konsep AIDA ini masih tetap kita gunakan. Ya. Nah, kalau kita awareness atau attention, maka tujuan kita adalah ingin menjangkau pasar seluas-luasnya agar produk yang kita jual dikenal oleh orang banyak. Inilah yang paling mudah dilakukan oleh pemasaran digital. Kenapa? Karena tidak terbatas. Kalau kita bikin brosur terbatas, kita cetak berapa banyak. Nyebar brosurnya kemana? Kalau kita pasang billboard yang kontraknya jutaan, ya, ratusan juta, kita kontrak misalnya 200 juta pasang billboard di simpang Caritas. Ya tentunya iklannya hanya dilihat oleh orang yang lewat Caritas. Kan nggak semua orang di Palembang ini lewat simpang Caritas. Saya yakin ada aja kan di antara kamu yang nggak pernah lewat simpang Caritas, karena memang nggak pernah lewat situ. Ada keperluan gitu loh. Kecuali memang tiap hari lalu lalang di sana gitu. Jadi dengan kata lain, iklan-iklan koran misalnya, ya tergantung. Kalau Sriwijaya Pos, ya cuman dijual di Palembang atau Sumatera Selatan lah. Jangan berharap Sriwijaya Pos itu ketemu di Medan. Nggak ada di sana.
Iklan radio. Radio mana? Anugraha Palembang. Ya, pasti. Siaran radionya hanya terdengar di Palembang iklannya. Jangan kata nak ke Jakarta. Kelahan beda nyampe siaran radio Lanugraha Palembang itu. Jadi kalau kita menggunakan media digital, kita memanfaatkan kemampuan digital yang tak terbatas itu. Jadi jangan heran kalau kamu punya iklan pempek misalnya, kamu masukkan di Facebook, ya siapa tahu ada uang di Rusia sana pengen beli pempek. Ya, karena orang Rusia dia buka Facebook, dia punya Instagram. Ya, jadi kalau kita sedang ingin memperluas jangkauan pasar, dengan kata lain kita ingin meningkatkan awareness, ya, maka kita bisa menggunakan, contohnya adalah sosial media, apakah Facebook atau Instagram dan sebagainya. Ya. Ini juga penting karena jangan sampai salah menggunakan media sosial. Ya. Jadi kalau iklannya di Facebook, artinya kita sedang ingin memperluas jangkauan pasar. Kita ingin agar orang sebanyak-banyaknya jadi tahu produk atau merek perusahaan kita. Tapi nggak ada jaminan pasti dibeli. Tapi kalau dikenal, oke lah. Orang jadi tahu. Berikutnya interest. Ya, jika tujuan iklan kita adalah interest. Apa itu interest? Memunculkan rasa tertarik. Memunculkan rasa tertarik. Kata kuncinya, supaya orang tertarik, maka berikanlah informasi yang menarik sebanyak-banyak. Berikan informasi yang menarik sebanyak-banyak. Maka, cara yang paling efektif untuk memberikan informasi yang menarik, ya, kalau tadi membuat iklan di Facebook atau Instagram bersifat statis, hanya katakanlah ada gambar, hanya ada tulisan, tentunya ada keterbatasan jumlah informasi yang diberikan di sana. Kalau kita tujuannya untuk menimbulkan rasa ketertarikan di sisi calon pelanggan, maka kita bisa menggunakan video. Karena video itu membuat informasinya jauh lebih lengkap ketimbang hanya gambar atau tulisan saja. Jadi dilengkapi dengan video. Ya. Tinggal nanti videonya tentunya apakah ditaruh di Facebook, Instagram, atau YouTube yang hanya video saja. Ya, kalau Facebook videonya bisa, tulisannya juga bisa. Instagram juga begitu. Ya, walaupun Instagram ada keterbatasan panjang videonya. Ya, tapi tetap bisa. Ya, tentunya yang paling ideal kalau ngomong video adalah YouTube. Memang YouTube itu spesialisasinya adalah untuk video. Jadi jangan memasukkan di YouTube yang isinya gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Kalau di Facebook, kalau hanya gambar dan tulisan saja, maka dia tidak akan mampu mencapai level interest. Dia hanya bisa mencapai maksimum awareness saja.
Level yang berikutnya, jika tujuan iklan kita menciptakan desire, rasa ingin. Desire itu rasa ingin memiliki. Sebenarnya desire itu kalau diterjemahkan secara vulgar, istilah yang lebih tepat, desire itu artinya bernafsu. Ya, kalau sekedar tertarik, rasa ingin saja, itu tadi interest. Tapi kalau rasa inginnya sudah sampai di ubun-ubun, itu namanya sudah bernafsu. Nah, itu bahasa Inggrisnya desire. Ya. Jadi ada rasa ingin yang meluap-luap untuk membeli itu. Tertariknya tuh sudah levelnya sudah level hot gitu loh, tertariknya itu. Ya. Jadi di sini tujuan desire itu ingin membeli. Ya. Kenapa dia ingin membeli? Karena tertariknya sudah sampai emosional. Ada ikatan emosional. Misalnya, ya itu tadi. Kalau kamu beriklan sesuatu, terus si calon pembeli bilang, barang ini gue banget gitu. Sampai dia ngerasa demikian. Rugi kalau dia nggak beli gitu. Biasanya desire ini sudah ada usaha-usaha promonya. Misalnya kalau beli satu gratis satu, atau cicilan 0% 12 kali misalnya, ya, cicilan tanpa bunga. Ya. Ini tujuannya membuat orang desire. Dan sarana yang biasanya digunakan adalah website biasanya. Ya, karena dengan website kita bisa memberikan banyak keterangan, termasuk cara-caranya secara detail bagaimana ya, iklannya itu kok bisa beli satu gratis satu misalnya, bagaimana caranya, kenapa bisa cicilan, bagaimana cara membayarnya, dan sebagainya. Ya. Itu biasanya dengan website. Dan yang terakhir, dari AIDA, yaitu action. Ya. Apa itu action? Action adalah membuat calon pelanggan melakukan pembelian pertama. Pembelian pertama ya, saya garis bawahi, di sini kata-kata pembelian pertama. Jadi bagi yang belum pernah beli, jadi pengen beli gitu. Karena nanti akan ada lanjutannya. Ya. Yang pembelian kedua, ketiga, keempat, itu namanya sudah membuat kita punya ikatan dengan pelanggan. Ya. Yang sulit itu yang pertamanya ini, bagaimana kita membuat orang melakukan pembelian pertama. Nah, ketika orang ingin membeli, maka kata kuncinya adalah berikan kemudahan dan kecepatan pelayanan. Ya, jadi biar mudah mau dia membeli, maka berikan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi pembelian itu. Nah, media yang digunakan biasanya kita membuat aplikasi pemesanan. Ya, beda loh ya dengan yang tadi website ya. Kalau website, kita membuat website itu lebih kepada memberikan informasi sebanyak-banyaknya supaya orang tertarik. Tapi kalau aplikasi, biasanya sudah menjadi aplikasi mobile biasanya. Ini tujuannya bukan tempat
memberi informasi lagi, tapi mengeksekusi. Ya, mengeksekusi. Kalaupun bisa membuat tempat promosi untuk informasi, tapi itu bukan tujuan utama. Jadi kalau kita lihat misalnya aplikasi Tokopedia misalnya, ya, memang di situ ada info-info tentang produk-produknya, tapi nggak banyak. Tujuan utamanya aplikasi itu supaya orang mudah memesan, orang mudah membayar. Tapi kalau mau memberikan informasi yang lengkap, biasanya lewat website. Sampai di sini bisa dipahami ya, bahwa kita melihat pemasaran digital itu pada prinsipnya adalah pemasaran biasa, tapi memanfaatkan sarananya adalah sarana media digital. Ya, di mana setiap tujuan promosi atau pemasaran akan berbeda-beda penggunaan sarananya. Perhatikan kalau kita masih ingin awareness. Awareness itu memperluas jangkauan pasar. Bersifat pemberitahuan, supaya orang tahu tentang apa yang kita jual. Maka iklannya biasanya Facebook atau Instagram. Kalau sudah ke interest, tujuannya membuat orang tertarik, maka tertarik itu jika ada informasi yang lengkap, informasi yang detail, informasi yang menarik, maka sarananya harus bersifat video. Maka tempat postingan video, ya boleh Facebook juga, boleh Instagram atau YouTube misalnya. Ya, tapi materinya adalah video. Yang ketiga, setelah interest adalah desire. Desire itu harus informasi yang lebih banyak. Informasi yang lebih banyak, yang komprehensif. Dan itu akan mudah kita berikan jika kita salurkan lewat website. Dan yang terakhir, bahwa jika kita ingin pelanggan melakukan pembelian yang pertama, maka berikan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi. Sarananya adalah aplikasi pemesanan. Ya, biasanya wujudnya adalah mobile application, ya, Android dan sebagainya. Jadi silahkan nanti misalnya yang kepengen buat tugas akhir, ya, buat aplikasi misalnya, mobile, untuk pasaran misalnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan ya ke materi yang kedua dari dasar-dasar pemasaran digital ini adalah, jadi setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan pemasaran digital, pemasaran digital adalah sarana alat bantu untuk melakukan pemasaran, yaitu aktivitas untuk penciptaan nilai, ya, menggunakan media digital. Tentunya setiap tujuan punya medianya sendiri-sendiri, ya, sama. Oke. Berikutnya kita masuk materi yang kedua tentang dasar pemasaran digital adalah, mari kita pahami seberapa besar potensi pasar dari pemasaran digital. Bandingkan kalau kamu melakukan pemasaran yang bukan digital, yang non-digital. Yang bukan digital. Ya. Dari awal sudah kita ketahui bahwa pemasaran digital adalah pemasaran yang tanpa batas.
baik batas jangkauannya, batas waktunya, ya. Kalau kita iklan di TV tentunya ada jamnya, jam berapa disiarkan, kontraknya berapa menit, ya. Iklan radio juga begitu, iklan koran juga begitu, ya. Kita kontrak berapa kali naik cetak di koran misalnya, majalah juga begitu. Tapi kalau pemasaran digital, panjang Facebook-nya masih on, nggak mati, sepanjang akun Instagram-nya masih tidak mati, maka waktu juga nggak ada batas. Ya, jadi pemasaran digital itu tanpa batas. Jadi, apa yang dimaksudkan potensi pasar? Potensi pasar itu kita pengen tahu seberapa luas pasar yang dapat dijangkau. Sorry, ini salah ketik ini. Seberapa luas pasar yang dapat dijangkau. Kita pakai contoh aja lah, ya, pakai contoh penduduk Indonesia saja. Kita nggak usah ngomong ke luar negeri lah, penduduk Indonesia saja. Ya. Misalkan penduduk Indonesia tahun 2019, 268 juta. 268 juta penduduk Indonesia tahun 2019. Data tahun 2019. Ya. Oke, mari kita lihat di sini. Dari 268 juta penduduk Indonesia, diketahui pada posisi awal tahun 2019 itu, jumlah pelanggan HP, handphone, itu 355,5 juta. Itu dihitung dari jumlah pelanggan dari seluruh provider telekomunikasi. Jadi di jumlah pelanggan Telkomsel, tambah pelanggan Indosat, pelanggan Excel, pelanggan Smartfren, dan semuanya lah. Dihitung semua, maka pelanggan mobile, pelanggan HP di Indonesia ini ada 355,5 juta. Atau 133% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, dari 355 juta pelanggan HP tersebut, pengguna internetnya ini dihitung dari yang berlangganan internet. Yang berlangganan internet artinya yang beli kuota. Itu ada 150 juta orang. Atau lebih tepatnya 150 juta HP gitu. %56 dari total pengguna HP. Ya karena masih banyak orang kita pakai HP hanya untuk nelpon saja gitu. Nah, dari itu seluruh pengguna internet itu ya 100%-nya, jadi 150 juta juga adalah pengguna sosial media yang aktif. Pengguna sosial media yang aktif. Dari 150 juta pengguna sosial media yang aktif itu, yang akses sosial medianya lewat HP ada 130 juta. Jadi ada 130 juta orang pengguna sosial media lewat HP. Artinya sekitar 20 juta, sisanya dia buka sosial medianya lewat laptop misalnya, atau lewat PC. Jadi, kalau kita
bisa menjangkau 130 juta pengguna sosial media, dan dari 130 juta itu, nggak usah banyak-banyak lah, 5% aja. 5% itu berarti sekitar 6,5 juta orang. Dan dari 6,5 juta orang itu, tiap orang, ya kalau kita jualan pempek, misalnya, satu orang beli satu pempek aja, maka kita sudah bisa menjual 6,5 juta pempek. Terbayang nggak ukurannya seberapa besar pasar Indonesia? Jadi, inilah potensi pasar pemasaran digital. Bandingkan kalau kamu membuat promosi, bayar iklan, katakanlah iklan billboard, bikin kontrak billboard yang di Simpang Caritas itu, harga billboardnya 200 juta. Maka yang lihat billboard itu hanya orang yang lewat di Simpang Caritas. Berapa banyak yang lihat? Bandingkan kalau kita menggunakan pemasaran secara digital yang sangat-sangat tidak terbatas dengan waktu yang juga tidak terbatas. Jadi dari sini bisa kita lihat begitu besarnya potensi dari pemasaran digital. Itu baru dari jumlah. Data selanjutnya adalah data waktu. Ya. Jadi ada sebuah penelitian yang mengukur berapa lama waktu orang mengakses media. Jadi dari tadi yang jumlah pengguna internet ada 150 juta orang pengguna internet di Indonesia, ya. Ternyata rata-rata waktu yang dipakai untuk mengakses internet dalam satu hari itu 8 jam 36 menit. Ini orang Indonesia nih. Di satu sisi sebenarnya ini adalah data yang menyedihkan. Betapa waktu kita dari 24 jam sehari semalam, itu 8 jam 36 menit, 8 jam setengah. Itu habis untuk internet, bukan untuk kerja. Di mana dari 8 jam 36 menit dalam sehari semalam kita mengakses internet itu, 3 jam 26 menit digunakan untuk sosial media. Untuk buka Facebook, untuk buka Instagram, Twitter. Tiga jam setengah, 3 jam 26 menit. Habis waktu kita untuk sosial media. Bandingkan dengan rata-rata waktu nonton TV. Rata-rata waktu nonton TV kita adalah 2 jam 52 menit. Jadi orang itu lebih banyak nonton sosial media ketimbang nonton TV. Ada TV di sini termasuk siaran TV maupun streaming maupun video on demand. Sudah termasuk di sini. Masih banyak waktu digunakan untuk buka sosial media ketimbang nonton TV. Bandingkan dengan rata-rata waktu untuk mendengar musik yang hanya 1 jam 22 menit.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini menunjukkan bahwa waktu yang digunakan orang untuk membuka sosial media itu sangat besar. 3 jam 26 menit. Kita sebut 3 jam setengah lah rata-rata. Ya. Dari 8 jam setengah orang masuk internet. Dengan kata lain, orang Indonesia sangat sering berada di sosial media ketimbang ya hal-hal yang lain. Jadi kalau kita beriklan di sosial media, insya Allah pasti ketemu orangnya gitu. Karena separuh waktu akses internet itu dipakai untuk sosial media. Jadi boleh kita katakan bahwa 150 juta orang yang menggunakan sosial media itu rasanya nggak mungkin tidak bisa tidak mungkin tidak bisa dicapai, tidak mungkin bisa dijangkau, pasti bisa dijangkau. Karena waktu mereka untuk masuk sosial media cukup lama dalam sehari semalam. Ini data Indonesia. Ya. Yang lebih detailnya silakan lihat. Ya. Pengguna aktif sosial media itu 88% pengguna YouTube, 83% pengguna WhatsApp, Facebook 81%, Instagram 80%. Ambil 4 ini aja, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Udah dominan itu. Yang lain-lain lupakan misalnya. Walaupun cukup besar juga yang lain-lain. Jadi dari sini bisa kita sadari, ya, mari kita sadari sesadar-sadarnya begitu besarnya potensi pemasaran kalau dilakukan secara digital. Jadi saya yakin kamu kan sudah belajar ada mata kuliah apa namanya multimedia. Kamu sudah belajar cara video, ya, cara edit video dan sebagainya. Tinggal itu digunakan untuk membuat iklan. Taruh di YouTube, taruh di Facebook, taruh di Instagram. Bisa juga dimasukkan lewat WhatsApp, tapi tentunya WhatsApp ada keterbatasan besaran size filenya gitu. Bisa buat video-video video-video singkat itu bisa disalurkan lewat WhatsApp juga bisa kalau video-video yang ukurannya kecil. Jadi jangan sia-siakan ilmu yang kamu punya untuk hal-hal yang hanya ngabisin waktu. Kenapa nggak dipakai untuk berdagang, berbisnis? Kalaupun kamu tidak berbisnis secara langsung, bisniskan ilmunya itu. Mungkin kamu tidak jualan barang, tapi kamu berjualan membuat video. Tawarkan siapa pengen dibuatkan video untuk promosi, untuk iklan. Ya. Jadi, apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Ya, saya nggak akan banyak-banyak, jadi materinya
hari ini materi dasarnya dulu, ya, dasar-dasar tentang pemasaran digital. Jadi di sini kita bisa merangkum, menyimpulkan bahwa setelah kita lihat potensi pasar, ya, hanya memperhitungkan pasar Indonesia saja, ya, di mana dari 268 juta penduduk Indonesia, ada 355 juta lebih HP. Dari 355 juta HP itu 150 jutanya adalah pengguna internet, 150 jutanya adalah pengguna sosial media. Ya. Kemudian waktu yang dihabiskan untuk akses internet sehari semalam itu 8 jam setengah. Dari 8 jam setengah itu 3 jam setengah dipakai untuk sosial media. Artinya apa? Mari kita sadari bahwa pemasaran digital adalah pilihan terbaik kalau kita ingin meningkatkan jangkauan bisnis. Tinggal berikutnya pikirkan ketika kita menggunakan media digital, ya, maka pikirkan media digital yang tepat itu dengan cara mengkombinasikannya dengan prinsip dan teori AIDA. Ya, awareness, interest, desire, dan action. Ya, tentunya nanti media mana yang cocok untuk awareness, media mana untuk interest, bagaimana bisa menciptakan desire, dan terakhir bagaimana dapat menghasilkan action. Jangan salah menggunakan media. Di antara tujuan dengan konten dan sarana medianya perlu diselaraskan agar pemasaran digital efektif dan efisien. Itulah nanti selanjutnya materi yang kita pelajari sepanjang kuliah manajemen pemasaran ini. Ya, bagaimana kita memahami media-media digital yang ada, mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Cocok tidak cocok itu tentunya disesuaikan dengan AIDA. Jadi bukan sekadar kita bilang, ini nggak bagus, ini jelek, ini yang paling bagus yang ini, bukan begitu. Tapi tentunya diselaraskan dengan tujuan daripada pemasaran itu sendiri. Itu dengan apakah dia awareness, apakah interest, desire, atau untuk action. Ya, saya pikir itu materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan buka mic-nya kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Kalau tidak ada, dan saya harap cukup jelas materinya. Ya, singkat-singkat saja, nggak usah terlalu banyak materinya, yang penting pemahamannya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, maka saya pikir kita akhiri kuliah hari ini. Ya, sampai di sini. Materi PowerPoint sudah saya update di e-learning. Di rekaman video pun akan saya posting. Ya. Dan saya akan mengevaluasi dengan melihat siapa yang nonton ulang materinya. Ya. Salah satu caranya adalah silakan di-subscribe channel-nya. Ya. Jadi tahu siapa yang nonton, siapa yang mereview kembali materi lewat nonton ulang rekaman video dan sebagainya. Ya, karena kuliah online ini ya antara lain ya itu. Ya. Jadi silakan ditonton ulang materinya, kemudian di-subscribe juga channel-nya, ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.